Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama memulai peribadatan kita pada saat ini. Peribadatan di Minggu Advent yang kedua pada tahun 2020 ini bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kedewasaan gereja kita, Gereja Kristen Jawa Immanuel Surakarta yang ke-24. Kita akan mulai bersama-sama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki Minggu Advent yang kedua ini, sekaligus kita sebagai jemaat Gereja Kristen Jawa Immanuel Surakarta diajak bersama-sama untuk memperingati ulang tahun kedewasaan gereja kita yang ke-24. Maka saat ini kita diundang untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Marilah kita akan mengangkat litani dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 13. Mazmur 85 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 13. Doa memohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keberadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya yang mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Baiklah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan Allah kita dengan kidung jemaat 85, bait yang pertama, 6 dan ke-8. Kusongsong bagaimana ya Tuhan, ya Yesus datangmu.
Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima anugerah keselamatan serta hidup yang baru. Bagaimana dinyatakan di dalam surat Petrus yang kedua, bab 3, ayat 13 sampai 15a yang demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mengaturkan persembahan ini dengan diiringi kidung jemaat 365b. Bait pertama sampai kedua dilanjutkan dengan ayat 5. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala kita di dalam doa syukur dan menyiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Terima kasih ya Allah atas semua kemurahan-Mu, terutama akan kasih setia-Mu di dalam anugerah yang telah Engkau genapi
di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu pula, maka kami menerima janji-Mu untuk datang yang kedua kali, mengangkat kami semua sebagai pilihan-pilihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang mengucap syukur atas penjagaan pemeliharaan Tuhan dalam hidupan kami, terutama dalam masa-masa saat ini yang semakin hari kami diliputi oleh kehidupan yang tidak mudah. Bahkan kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dan bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi peneguh iman kami, sehingga kami tetap hidup, dan hidup itu tidak takut akan segala sesuatu, meskipun kami harus mengalami penganiayaan ataupun kematian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, karena itu kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan memakainya, melayakkan apa yang kami haturkan ini Tuhan, sebagai sarana untuk pekerjaan Tuhan, menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga orang percaya di muka bumi ini. Tuhan, tidak lupa kami pun bersyukur 24 tahun Engkau bersama-sama dengan kami dan menegakkan hidup kami sebagai gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Immanuel Surakarta. Suka duka, dinamika, jatuh bangun, sedih, susah maupun bahagia, semuanya ada di dalam penyertaan-Mu. Sehingga Tuhan, kami merasa ada suatu karya yang luar biasa, sehingga kami tetap ada hingga saat ini. Bahkan, walaupun mungkin banyak keterbatasan kami, tetapi Tuhan percayakan tanggung jawab sekaligus menjadi kemuliaan bagi kehidupan kami untuk melaksanakan dan ambil bagian di dalam menyatakan kerajaan-Mu itu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami sebagai gereja-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah para sesepuh dan bini sepuh, berkatilah seluruh warga gereja, dari anak-anak sampai yang tua, dan mampukan kami untuk menjadi satu barisan perjalanan pelayanan yang kami lakukan secara bersama-sama dalam satu hati, satu pikiran di dalam Kristus. Ya, pada akhirnya Tuhan, kami akan menjadi gereja-Mu yang layak. Bahkan secara khusus pada minggu ini, kami juga ikut bersama-sama di dalam peringatan ulang tahun yang ke-24 ini. Kami mampu melakukan persiapan bukan dengan rutinitas ritualistik, kebiasaan-kebiasaan yang penuh dengan glamor, tetapi dengan kesederhanaan serta kesungguhan hati yang penuh untuk menjadi bagian di dalam kehendak Tuhan, menyatakan seruan untuk meluruskan jalan bagi Tuhan yang akan hadir, untuk meratakan gunung, bukit-bukit, dan jalan yang berkelok-kelok. Sehingga dengan itu Tuhan, kami semuanya akan menjadi berharga di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada akhirnya, kami akan mendengarkan pelayanan sabda-Mu, Roh-Mu yang kudus, yang hadir di tengah-tengah kami, kiranya bertahta penuh dan berkuasa penuh atas diri kami, sehingga kami hidup hanya oleh firman-Mu, bukan oleh karena pikiran dan keinginan manusia dan kedagingan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih,
Marilah kini kita akan mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda yang didasarkan atas Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua pada tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Advent adalah penantian iman yang sesungguhnya membutuhkan sikap tanggapan yang benar. Nah, oleh karena itu, melalui Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini, kita semua diajak di dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Perihal persiapan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sama dengan apa yang telah kita lakukan pada saat ini, di hari ini. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita semuanya sebagai orang Kristen akan datang di dalam peribadatan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang seringkali menjadi rutinitas kita untuk kita lakukan sebagai persiapan. Ada yang bangun pagi, kemudian bersih-bersih, bahkan kemudian berbenah agar dapat datang di dalam peribadatan dengan baik. Ada yang memperlengkapi diri, datang dengan membawa kitab suci ataupun juga buku nyanyian pujian. Nah, yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi persiapan itu paling tidak di dalam hemat kita agar peribadatan kita ini bisa dikatakan sebagai peribadatan yang benar, yang baik. Namun Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana itu bisa dikatakan memang benar ataupun baik, sesungguhnya memang tidak bisa
diukur dari rutinitas lahiriah yang selalu kita lakukan. Karena sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang di dalam peribadatan, semestinya kita juga harus memiliki persiapan yang paling penting, yaitu persiapan hati seutuhnya di dalam beribadah. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, entah itu bisa dilihat sebagai rutinitas, ataupun memang sesungguhnya sudah menjadi gaya hidup kita, menjadi cara kita, sebagai satu kebutuhan iman kita, maka sesungguhnya di situ akan lebih dekat kepada pemahaman peribadahan yang layak, di mana kita datang dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, maka saat ini kita pun sebagai gereja di masa Advent ini kiranya juga diajak di dalam persiapan laku kehidupan iman kita. Sesungguhnya sebagai gereja yang beriman akan kedatangan Tuhan kita untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya, dan untuk memberikan kehidupan baru dan kekekalan. Maka di sini sebagai gereja tidak bisa melepaskan diri dari apa yang memang menjadi kebenaran di tengah-tengah panggilan tugas kehidupan kita di dunia ini. Sebagai gereja, maka di dalam melakukan persiapan akan menyambut kedatangan Tuhan kita, maka di sini kiranya bukan hanya sekedar melakukan ritual semata, tetapi kiranya harus menjadi sebuah karya persiapan di dalam menyambut kedatangan pengharapan iman kita bagi kehidupan ini, baik dalam kehidupan dunia saat ini ataupun kehidupan kelak kemudian dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini sesungguhnya masa Advent bukanlah sesuatu yang menjadi ritus agenda saja. Bahkan terkadang kita memahaminya menjadi satu waktu bagi kita untuk memasang aksesori di dalam peringatan Natal yang akan segera dijelang. Tetapi sekali lagi, apakah ada sesuatu yang menjadi kebenaran yang didasarkan kepada persiapan hati yang penuh? Nah, oleh karena itu melalui Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini, kita diajak untuk melihat beberapa perkara penting yang kiranya akan membuat kita semakin disempurnakan oleh Tuhan dengan persiapan yang layak di hadapannya. Melalui Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini, kita melihat adanya kesaksian dalam rangka pengharapan hadirnya hari kedatangan Tuhan atau eskaton, yang secara pasti pada akhirnya di dalam iman kita telah tergenapi dalam kedatangan Kristus Yesus itu. Nah, dalam perkara itu Tuhan telah berkehendak sebagaimana dinyatakan di dalam sejarah perjanjian lama melalui seruan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40, bahwa umat di situ supaya dapat mempersiapkan dirinya dengan baik akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu di dalam kesaksian perjanjian lama, kita pun menemui apa yang menjadi seruan yang menjadi kehendak Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, atau luruskanlah jalan bagi Allah. Lembah, gunung, bukit-bukit harus diratakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang telah diserukan sebagai persiapan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu, pada saat ini di dalam Injil Markus, kita pun juga melihat sebagai sesuatu yang penting sehingga ditegaskan. Dan di dalam hal ini, kita pun juga melihat ada respon yang harus nyata terhadap seruan yang telah dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, di dalam Injil ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sebagai responnya, yaitu dengan tampilnya sosok Yohanes Pembaptis, orang yang sederhana dan menunjukkan kesediaannya untuk menjadi bagian dalam karya persiapan itu. Karya yang Tuhan inginkan akan kedatangan Dia di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, yang jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis, dia ini jelas sekali menerima seruan untuk persiapan kedatangan hari Tuhan sebagaimana layaknya umat Tuhan pada umumnya. Namun sikap yang ditunjukkan ini bukanlah sikap yang pasif ataupun cara kehidupan yang penuh dengan kediaman. Ada suatu ritual keheningan batin yang dinampakkan dalam kesalehan-kesalehan pribadi. Tetapi justru sebaliknya kita melihat bahwa persiapan itu ditunjukkan dengan wujud karya nyata di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, oleh karena itulah maka Yohanes Pembaptis di sini pun juga memiliki seruan yang dipakai oleh Allah bagi sesamanya, bagi umat manusia, bagi umat kepunyaan Tuhan yang mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang secara kilas kita terima dari kesaksian Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 ini, kebenaran apa yang bisa kita lihat di dalam diri Yohanes Pembaptis di tengah-tengah perkara yang saat ini sedang kita percakapkan bersama? Yang jelas, pertama, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis berani untuk menyanggupkan dirinya agar dijadikan Allah sebagai bagian dari kehendaknya, yaitu persiapan menyambut hari kedatangan Tuhan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, nah untuk persiapan menyambut hari kedatangan Tuhan, maka Yohanes di dalam menunjukkan perilakunya, sikapnya, tidaklah menggunakan kecerdasan yang kosong. Yohanes Pembaptis justru menggunakan kecerdasan iman yang tidak membatasi dirinya dalam laku ritualistik kesalehan pribadi, tetapi dengan tindakan-tindakan atau justru dengan perbuatan, dengan wujud karya yang nyata, yaitu sebagai penyeru agar umat Tuhan dapat meratakan jalan bagi Allah dengan ajakan yaitu pertobatan dan membaptis mereka yang bertobat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, apa yang benar yang bisa kita lihat dari sosok Yohanes Pembaptis ini di dalam rangka kehendak Tuhan yang akan datang ke tengah dunia agar selaku umat insan manusia mampu mempersiapkan dirinya
Maka di sini kita melihat bahwa perbuatan Yohanes Pembaptis itu juga menunjukkan sebagai wujud bagian persiapan dari diri Yohanes Pembaptis itu sendiri. Di mana apa yang dia lakukan meskipun memiliki makna khusus, tetapi dia tidak membuat rekayasa atas kondisi lahiriah dengan keglamoran, tetapi justru lebih kepada perkara yang mendasar, perkara yang sangat penting di dalam tekad batin dan kesederhanaan. Nah, inilah yang pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, dia pada akhirnya layak disebut dengan hamba Tuhan yang diutus mendahului Sang Juru Selamat yang akan datang ke tengah dunia ini. Yang kedua, dengan apa yang menjadi kebenaran sikap Yohanes Pembaptis atas persiapan untuk kedatangan Tuhan, yaitu dengan buah yang dihasilkan. Di sini perbuatan Yohanes Pembaptis sebagai rangka untuk mewujudkan persiapan kedatangan Tuhan, menghasilkan buah penyelamatan yang pasti di dalam kedatangan banyak orang dari seluruh penjuru Yudea, dari kota-kota Yerusalem, agar mereka kemudian dibaptis karena bertobat dan percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Mari, selaku orang percaya, selaku gereja, dalam memasuki masa Advent ini, kita akan menyiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu dengan satu, bersedia untuk dipakai oleh Tuhan sebagaimana Yohanes Pembaptis, dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi bagian di dalam persiapan kedatangannya dalam karya yang nyata. Yang kedua, atau yang terakhir, mari kita mewujudkan persiapan diri kita itu juga dengan kesederhanaan atau kebenaran atau dengan kenyataan yang ada pada diri kita masing-masing tanpa ada rekayasa dengan hal-hal yang bersifat glamor, tetapi dengan keutuhan hati kita yang mau bersedia dipakai oleh Tuhan melalui apapun yang ada dan menjadi kemampuan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang mau datang, bertobat, dan dibaptis, menerima cap janji penyelamatan Tuhan sebagai kasih karunia yang agung bagi setiap orang yang mau percaya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saat ini pun kita akan menerima sakramen perjamuan. Maka melalui sakramen ini kita juga diingatkan tentang pertobatan, tentang persiapan menyambut kedatangan Tuhan, sekaligus dengan kesediaan dan kebenaran, keutuhan hati kita di dalam menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama dan menyerapkan diri kita di dalam sakramen. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya untuk kedatangan-Mu, Engkau tidak mengendaki perbuatan kami yang berlebih, bahkan cenderung menjadi sebuah ritual di mana kami kehilangan makna atau tidak mengetahui nilai pentingnya, bahkan jiwa yang ada di dalamnya karena kami tidak memiliki
hati yang sepenuhnya. Maka saat ini Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengajari kami melalui hamba-Mu, Yohanes Pembaptis, maka hari ini Tuhan, mampukan kami untuk melakukan persiapan penyambutan kedatangan Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan, inilah diri kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami Tuhan, agar Engkau benar-benar hadir dan kehadiran-Mu benar-benar dapat dilihat, dirasakan, dan berdampak di tengah-tengah kehidupan umat yang sangat membutuhkan akan anugerah kasih-Mu yang besar. Dan melalui gereja-Mu ini kami yakin Engkau pun juga telah memberikan perutusan. Sekaligus di situ mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya menyatakan kesediaan di dalam rangka menjadi bagian untuk persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk dalam sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan menolong kami. Ataupun juga saat ini ada sakramen baptisan. Kiranya Tuhan juga menolong kami semuanya. Dalam Kristus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saatnya kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, maka dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus Kristus hendak disalibkan. Dan dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 perkara penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup bangkit kembali serta naik surga dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya di dalam batin kita masing-masing. Demikian, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga,
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini perkenankan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Baiklah, kini saatnya kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami, hingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan dan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti maupun anggur. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengingat kembali kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semuanya untuk menerima sakramen perjamuan. Dan karena itu marilah kita mengusik di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita akan mengakhiri peribadatan kita di tempat ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri di dalam menerima perutusan dari Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Undurlah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha. Mari kita melangkah di dalam perutusan Tuhan, diiringi dengan kidung 60, pelengkap kidung jemaat nomor 60, bait kedua sampai ketiga. Terima tamu agung, siapkan jalannya.